Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Ghaffar dengan NPM 2435100027 akan eh, me- me- akan memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman web, yaitu tugas membaca chapter 2 atau bab 2 mengenai semantik HTML dan accessibility. Di sini kita mulai dengan yang pertama, itu ada the DOM, Document Object Model, peta hidup halaman web. Nah, banyak pemula yang salah kaprah mengira bahwa HTML yang mereka ketik di text editor adalah benda yang sama dengan apa yang dimanipulasi di JavaScript di browser. Kenyataannya, file HTML itu hanya sekumpulan teks mati yang berisi instruksi arsitektur, sedangkan yang hidup di dalam memori browser adalah Document Object Model (DOM). DOM ya. Bayangkan file HTML-mu sebagai naskah skenario film. Sedangkan DOM ini adalah panggung teater tempat para aktor benar-benar berdiri, bergerak, berinteraksi secara live. Nah, ketika browser memuat halamanmu, ia akan melakukan proses parsing untuk mengubah teks statis tersebut menjadi struktur pohon objek yang dinamis. Nah, struktur pohon ini merepresentasi hierarki nih, di mana tag HTML adalah akar yang kemudian bercabang menjadi head dan body, lalu terus bercabang hingga elemen terkecil seperti tombol atau teks. Tanpa transformasi menjadi DOM, JavaScript tidak akan pernah bisa menyentuh, mengubah atau menghapus elemen apapun di dalam web, karena JavaScript hanya mengerti bahasa objek, bukan bahasa markup mentah. Jadi kalau .html itu hanya markup mentahnya. Kemudian di dalam struktur pohon, nah, di setiap bagian dari halaman web dipresentasikan sebagai node. Ada banyak jenis node, ya, seperti div atau p untuk paragraf, dan text node ini isi tulisan di dalam elemen. Nah, hubungan antar node ini sangat mirip dengan silsilah keluarga. Elemen yang membungkus elemen lain disebut parent, elemen yang berada di dalamnya disebut child, dan elemen yang berada di level yang sama dalam satu pembungkus disebut sibling. Nah, kemudian salah satu keutamaan DOM adalah sifatnya yang menyediakan API, Application Programming Interface, untuk bahasa pemrograman luar seperti JavaScript. Ini berarti DOM menyediakan sekumpulan tombol dan tuas standar yang bisa digunakan oleh script untuk mengendalikan halaman properti seperti inner HTML, .text content, atau metode seperti .append child dan .text content, atau metode seperti append child dan add event listener. Nah, itu adalah jembatan yang disediakan DOM agar logika pemrograman bisa mengubah tampilan visual. Kalau nggak pakai API ini, halaman web hanya akan menjadi poster digital statis yang membosankan. Jadi hanya tampilan-tampilan tulisan semua, ya, kayak di web 1.0. Konsep ini menjadikan browser bukan sekedar penampil dokumen, melainkan sebuah platform aplikasi yang kompleks. Nah, lebih update gitu. Kemudian, namun memanipulasi DOM secara langsung memiliki biaya performa yang cukup mahal. Ya, itu adalah konsep yang sering disebut sebagai DOM thrashing. Setiap kali kita mengubah geometri elemen, misalnya mengubah lebar atau tinggi, browser harus menghitung ulang tata letak seluruh halaman itu dan mengecat ulang piksel-piksel. Bayangkan jika kamu menyuruh tukang bangunan untuk memindahkan tembok rumahmu 1 cm ke kanan setiap 1 detik, tukang itu pasti kelelahan dan rumahmu bisa runtuh, ya. Inilah alasan mengapa framework modern seperti React atau Vue menggunakan konsep virtual DOM, yaitu sebuah salinan DOM di memori yang bisa diubah-ubah dengan sangat cepat. Kemudian, terakhir, DOM adalah struktur yang platform agnostik. Artinya, konsep ini tidak hanya berlaku di browser Chrome atau Firefox,
tetapi juga diimplementasikan di lingkungan lain, misalnya mesin pencari seperti Googlebot, juga membangun versi DOM mereka sendiri, sering disebut headless browser, untuk memahami isi halamanmu demi keperluan indeksasi. Kemudian yang kedua ada semantic element, mengkode dengan makna bukan hanya gaya. Nah, di masa lalu kelam, pengembang web memiliki kebiasaan buruk membangun seluruh halaman menggunakan tag div yang tidak ada habisnya, sebuah fenomena yang dikenal sebagai div soak. Nah, tag div adalah elemen non-semantik, artinya ia tidak memberikan informasi apapun tentang isi di dalamnya pada browser manapun. Ia hanyalah kotak kosong generik. Ketika kamu melihat kode yang berisi ratusan div bersarang, sangat sulit untuk membedakan mana yang merupakan navigasi, mana artikel utama, mana bagian footer. Hanya dengan sekilas pandang, masalah ini tidak hanya membuat kode sulit dirawat, tetapi juga membingungkan mesin pencari yang mencoba memahami struktur kontenmu. Nah, Googlebot akan melihat halamanmu sebagai tumpukan kotak tanpa label, kesulitan menentukan mana konten prioritas yang harus diunggulkan dalam masa pencarian. Nah, kehadiran semantik HTML di standar HTML5 datang untuk menyelamatkan kita dari kekacauan ini dengan memperkenalkan tag-tag yang memiliki makna intrinsik. Elemen seperti header, nav, main, artikel, aside, footer menjelaskan peran mereka masing-masing dalam struktur dokumen. Nah, kemudian ada salah satu perdebatan klasik dalam semantik, yaitu perbedaan antara section, artikel, yang seringkali membingungkan pemula. Aturan praktisnya sederhana. Artikel digunakan untuk konten yang bersifat independen dan bisa berdiri sendiri seperti postingan blog, komentar forum, atau kartu produk e-commerce. Jika kamu mencabut elemen artikel tersebut dan menempelkannya di situs lain atau RSS feed, isinya masih tetap masuk akal dan utuh. Sebaliknya, section digunakan untuk mengelompokkan konten yang memiliki tema sama tetapi merupakan bagian dari satu kesatuan narasi yang lebih besar, seperti bab di dalam buku atau segmen tentang kami di halaman profil. Menggunakan keduanya dengan tepat menunjukkan kedewasaanmu dalam menyusun arsitektur informasi, bukan sekedar menata tampilan visual. Nah, manfaat semantik tidak hanya berhenti di mesin nih, tetapi juga sangat berdampak pada developer experience dan kerja tim. Kemudian, tautan kontak di footer. Dengan intuisi cepat, semantik bertindak sebagai dokumentasi tertulis dalam kode self, mengurangi beban kognitif saat membaca dan memahami alur dokumen. Kesimpulannya, menulis HTML semantik adalah bentuk profesionalisme dan empati seorang web arsitek. Kamu tidak hanya menulis kode untuk membuat browser, menampilkan visual yang cantik, tetapi kamu menulis struktur data yang bermakna bisa dikonsumsi berbagai agen, mulai dari manusia, robot mesin pencari, hingga alat bantu difabel. Kode semantik lebih tahan banting terhadap perubahan teknologi di masa depan karena ia berpegang pada standar makna, bukan standar tampilan yang cepat usang. Jadi mulailah membiasakan diri untuk berhenti sejenak sebelum mengetik div dan bertanya, apakah ada elemen lain yang lebih tepat untuk mendeskripsikan konten ini? Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, ada advanced form dan validation, gerbang data yang aman. Formulir web adalah titik pertemuan paling kritis antara pengguna dan sistem, tempat di mana data berharga berpindah tangan. Di masa lalu, input data hanya terbatas pada tipe teks sederhana yang memaksa pengguna mengetik format rumit secara manual dan rawan kesalahan. HTML modern telah berevolusi menghadirkan input types spesifik seperti input tipe email, input tipe tel, input tipe date, hingga input tipe number. Penggunaan tipe spesifik ini bukan sekedar untuk validasi, tetapi juga untuk memicu antarmuka keyboard yang sesuai di perangkat mobile. Misalnya saat pengguna fokus pada input bertipe tel, smartphone akan otomatis menampilkan keypad angka besar tanpa tombol huruf yang secara drastis meningkatkan pengalaman pengguna ya.
dan mengurangi potensi salah ketik. Selain tipe input, browser mode dilengkapi dengan atribut constraint validation bawaan yang sangat kuat seperti require, pattern, min, max, and step. Dengan atribut ini kita memblokir pengiriman formulir di tingkat browser tanpa menulis satu baris pun di kode JavaScript. Misalnya, menambahkan atribut required pada kolom nama akan membuat browser secara otomatis menahan tombol submit dan menampilkan pesan error standar jika kolom tersebut kosong. Fitur ini memberikan umpan balik instan kepada pengguna, jauh lebih cepat daripada menunggu data dikirim ke server lalu dikembalikan dengan pesan error. Validasi sisi client side validation ini berfungsi sebagai garis pertahanan pertama ya untuk memastikan data yang masuk sudah bersih dan sesuai format sebelum diproses lebih lanjut. Namun nih, validasi bawaan browser terkadang memiliki tampilan pesan error yang kaku yang sudah disesuaikan dengan desain brand aplikasi kita. Disinilah Content Validation API JavaScript berperan. Mungkin kan kita untuk mengurangi logika validasi browser, tetapi dengan pesan dan tampilan custom melalui API ini, kita bisa mendeteksi status validasi setiap kolom dengan properti seperti validity, value missing, atau validity type mismatch. Lalu menampilkan pesan error yang lebih manusiawi dan estetik menggunakan DOM. Lalu kita juga bisa memanfaatkan pseudo class CSS seperti valid, invalid, focus within, dan user invalid untuk memberikan visual real time seperti mengubah bingkai input menjadi merah saat format email salah atau hijau saat sudah benar. Nah, kemudian di sini ada prinsip keamanan web yang paling fundamental adalah never trust client data. Validasi di HTML script hanyalah fitur kenyamanan untuk UX ya, yang baik. Sedangkan validasi keamanan yang sesungguhnya sanitasi input, pengecekan format data wajib dilakukan ulang di sisi server backend. Mengandalkan validasi client saja sama dengan mengunci pagar rumah dengan selotip. Terlihat aman tapi sangat mudah diterobos. Terakhir, desain formulir yang baik nih harus memperhatikan aksesibilitas, terutama pengguna elemen label yang terhubung secara eksplisit dengan inputnya menggunakan atribut for dan ID. Klik pada text label harusnya otomatis memindahkan fokus kursor ke dalam kolom input terkait. Sebuah fitur kecil yang sangat membantu pengguna dengan gangguan motorik dan kesulitan membidik kolom kecil placeholder di dalam input. Tidak boleh menggantikan fungsi label karena placeholder akan hilang saat pengguna mulai mengetik. Nah, membuat pengguna lupa apa yang harus diisi. Membangun formulir yang inklusif, aman, dan mudah digunakan adalah seni tersendiri yang menggabungkan psikologi pengguna, desain visual, dan ketelitian teknis. Kemudian kita masuk yang keempat, web accessibility atau jalan tol untuk semua orang, yang sering disingkat menjadi A11Y karena 11 adalah huruf antara A dan Y. Seringkali dia salah artikan sebagai fitur penyandang tunanetra, padahal aksesibilitas adalah tentang inklusivitas universal yang menguntungkan semua orang termasuk saya dan kamu. Konsep ini dikenal sebagai the curb cut effect. Awalnya trotoar dibuat untuk pengguna kursi roda, tetapi ternyata juga sangat membantu orang yang membawa koper, orang tua dengan kereta bayi, atau pesepeda. Di web, fitur seperti kontras warna yang tinggi tidak hanya membantu orang yang dengan gangguan penglihatan, tetapi juga membantu kita melihat layar HP saat berada di bawah terik matahari. Video dengan caption membantu teman tuli, tetapi juga membantu kita menonton konten di tempat umum yang bising atau di kantor diam-diam tanpa suara. Nah, itulah salah satu utama yang dipakai penyandang tunanetra untuk berselancar di internet adalah screen reader, pembaca layar. Sebuah software yang membacakan isi halaman web secara linear dari atas ke bawah
Berbeda dengan mata kita yang bisa memindai atau scan halaman secara acak dan langsung fokus ke bagian penting. Screen reader memproses informasi secara berurutan. Disinilah struktur HTML yang benar menjadi sangat vital. Jika kamu menggunakan elemen semantik seperti heading H1 sampai H6 dengan urutan yang logis, pengguna screen reader bisa melompat antar bab dengan mudah. Namun, jika kamu menggunakan teks biasa yang hanya diperbesar ukurannya dengan CSS tanpa tag heading, pengguna tersebut akan tersesat dalam lautan teks tanpa navigasi. Nah, bagi mereka, web yang tidak ada semantik adalah seperti buku tanpa daftar isi dan tanpa nomor halaman. Nah, ketika halaman HTML standar tidak cukup untuk membuat komponen UI yang kompleks seperti accordion, tabs, atau modal dialog, kita membutuhkan bantuan WAI ARIA, Web Accessibility Initiative Accessible Rich Internet Application. ARIA adalah sekumpulan atribut khusus seperti ARIA Label, ARIA Expand, ARIA Hidden yang memberikan informasi tambahan kepada teknologi. Contohnya, tombol icon hamburger menu mungkin tidak memiliki teks sehingga screen reader hanya akan membaca sebagai button. Dengan menambahkan area label sama dengan main menu gitu, kita memberikan konteks yang hilang tersebut. Namun aturan emas penggunaan area adalah no area is better than bad area. Jika kamu bisa menggunakan elemen HTML asli yang sudah aksesibel, gunakanlah itu. Gunakan area hanya sebagai penambal semantik ketika HTML natif sudah mentok. Kita juga harus memperhatikan teks alternatif atau ALT teks pada gambar yang sering kali diisi asal-asalan atau dikosongkan. ALT teks bukan tempat untuk menaruh keyword, SEO sampah, melainkan deskripsi fungsional atau visual dari gambar tersebut bagi mereka yang tidak bisa melihatnya. Jika gambar tersebut murni dekoratif seperti hiasan background, atribut ALT harus dikosongkan agar screen reader melewatinya dan tidak membacakan image 001 JPG gitu yang mengganggu gitu. Dan yang kelima, SEO dan metadata, kartu nama digitalmu. Di era informasi yang banjir bandang ini, kode yang hebat tidak ada artinya jika tidak bisa ditemukan oleh orang lain. SEO, Search Engine Optimization, bukan sihir hitam atau segera menabur kata kunci, melainkan tentang membantu robot mesin mencari, memahami teks referensi halamanmu. Metadata yang hidup dalam tag head tidak terlihat langsung di halaman browser, berfungsi sebagai kartu nama atau proposal bisnis yang disodorkan kepada Google, Bing, dan media sosial. Jadi titel itu adalah yang dibaca oleh browser untuk web kita. Jadi kata kuncinya ada di head tadi, yang bisa dicari oleh orang gitu. Kemudian jangan lupakan juga kaitan erat antara SEO dan performa yang diukur melalui core web vitals nih. Metadata seperti meta name, viewport sangat krusial untuk memberikan browser bagaimana mengatur skala halaman di perangkat mobile, yang kini menjadi faktor ranking utama ya. Ranking utama Google tidak hanya menilai apa isi kontenmu, tapi juga seberapa nyaman pengguna saat mengonsumsinya. Halaman yang lambat, bergeser-geser saat dimuat, atau tidak responsif akan dihukum turun peringkatnya. Oleh karena itu, optimasi teknis di bagian head seperti perloading font atau DNS prefetch juga menjadi bagian dari strategi SEO modern. Kesimpulannya ya, SEO dan metadata adalah jembatan yang menghubungkan kode teknis dengan audiens manusia. Kamu bisa membangun aplikasi web paling canggih dengan teknologi terkini. Jika mesin pencari buta terhadapnya dan media sosial gagal menampilkannya dengan baik, aplikasimu akan menjadi kota hantu, tidak ada yang menggunakannya. Kemudian yang keenam, integrasi keislaman, inklusivitas, dan kejujuran struktur.
Dalam Islam, menulis kode bukan sekedar instruksi kepada mesin, melainkan bentuk komunikasi yang harus dilandasi oleh prinsip qaulan sadida, perkataan yang benar dan lurus. Bagaimana Allah memerintahkan dalam surah Al-Ahzab ayat 70 untuk mengucapkan perkataan yang benar? Bagaimana pengembang web mengamalkan ini melalui semantik HTML, menggunakan elemen yang baik sesuai dengan fungsinya. Misalnya, menggunakan tag button untuk tombol, bukan div yang dimanipulasi dengan adalah bentuk kejujuran struktural. Fokus utama pada bab ini ada pada web accessibility, adalah manifestasi teknologi dari prinsip Ar-Rahman, kasih sayang dan kepedulian terhadap kaum yang lemah. Islam sangat memuliakan penyandang disabilitas, bagaimana diabadikan di dalam surah Abasa yang menegur Nabi Muhammad SAW yang berpaling sejenak dari Abdullah bin Ummi Maktum, yang seorang sahabat tunanetra. Dalam konteks digital, membuat website yang tidak bisa diakses oleh pengguna tunanetra yang menggunakan pembaca layar atau pengguna keterbatasan motorik yang hanya menggunakan keyboard adalah bentuk pengabaian modern yang harus dihindari. Membangun web yang inklusif adalah implementasi hadis, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Bermanfaat bagi semua manusia tanpa memandang keterbatasan fisik mereka. Kemudian selain itu, penggunaan metadata dan SEO yang etis berkaitan erat dengan prinsip tablik, menyampaikan, dan siddiq, jujur. Metadata adalah wajah konten kita di mesin pencari dan media sosial. Seorang muslim dilarang melakukan tadlis atau penipuan berkualitas atau gharar, ketidakjelasan, yang membuat judul clickbait atau deskripsi meta yang tidak sesuai dengan isi konten hanya demi traffic. Terakhir, konsep DOM yang terstruktur rapi mengajarkan kita tentang nizam, keteraturan, dan ukhuwah, persaudaraan antara elemen. Sebagaimana tubuh manusia yang satu bagian sakit maka bagian lain ikut merasakan. Ini adalah metafora parent-child relationship. Kode HTML yang buruk di satu bagian bisa merusak tampilan di bagian lain. Membangun struktur yang kokoh dan saling menopang adalah cerminan dari bangunan umat yang solid. Bunyanun marsyus. Kemudian yang keenam, kesimpulan. Struktur adalah fondasi. Bab ini menegaskan bahwa HTML bukan sekadar wadah kosong untuk menampung desain, melainkan tulang punggung arsitektural yang menentukan bagaimana dua mesin dan manusia memahami konten kita. Ini adalah poin-poinnya. Yang pertama ada DOM bukanlah file HTML. Ya, kita belajar bahwa browser tidak membaca file teks, melainkan membangun DOM tree yang hidup di memori. Kemudian yang kedua, semantik adalah investasi jangka panjang. Menggunakan div untuk segalanya mungkin tidak cepat di awal, tapi menggunakan elemen semantik, nav, artikel, button adalah investasi untuk SEO, aksesibilitas, dan keterbacaan kode tim. Kemudian yang ketiga, validasi dimulai dari browser. Jangan membebani JavaScript untuk hal-hal yang sudah bisa dilakukan di browser. Content Validation API dan tipe input modern, email, tel, memberikan keamanan lapis pertama dan pengalaman pengguna yang superior di perangkat mobile tanpa biaya performa. Dan yang keempat, aksesibilitas adalah universal. Kita memahami bahwa aksesibilitas bukan fitur tambahan untuk segelintir orang, melainkan standar kualitas universal. Ya. Kemudian yang kelima, metadata adalah wajah publik. Di luar apa yang dilihat pengguna layar, metadata atau Open Graph dan Schema.org bekerja di balik layar untuk memastikan konten kita tampil menarik saat dibagikan di media sosial dan dimengerti oleh mesin pencari. Ini adalah jembatan antara kode teknis dan visibilitas marketing. Kemudian yang ke berapa nih? Ke-8 ya. Ya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.